Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Video kali ini saya akan mereview setelah pemasangan basuri ya, teman-teman. Jadi apa suka dukanya, apa keuntungannya, terus upgrade apa aja dari awal masang sampai kondisi saat ini. Nanti saya akan ulas semuanya ya, teman-teman. Jadi simak videonya nyampe selesai ya, teman-teman. Nanti bakalan banyak yang membantu kalau ada yang belum pasang basuri atau udah punya keinginan tapi belum terrealisasi ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan ulas semuanya di sini. Untuk kondisi Mbak Panther hari ini, teman-teman, sudah bois ya, teman-teman. Ya, bahasanya begitu. Masih perlu banyak upgrade ya, teman-teman. Jadi nanti pelan-pelan kita upgrade. Jadi sebelum pasang basuri ini yang perlu diperhatikan itu kelengkapan ya, teman-teman. Untuk pasang sendiri itu saya kira cukup mudah, teman-teman. Jadi tinggal tergantung niatan ya, teman-teman. Untuk sebelumnya ini itu corong bawah, teman-teman, atau saya letakkan di bawah kap. Nah, dulu itu saya letakkan di sini ya, teman-teman. Untuk waktu peletakan di sini kekurangannya itu, minusnya itu suaranya mendem, jadi nggak bisa lantang. Lep, lebih ke apa ya? Mendem lah, gitulah, teman-teman. Bahasanya mendem. Sebelumnya juga Mbah Panther pakainya kompresor ini, teman-teman, kompresor DC. Ini keuntungannya nggak makan banyak tempat, cuman kekurangannya itu untuk suplai anginnya itu nggak bisa maksimal, teman-teman, dan suaranya itu agak berisik. Keuntungan masang corong di sini salah satunya itu nggak rawan polisi, teman-teman. Iya, takutnya kan apa ya namanya, apes ya, teman-teman. Ya kita sama-sama tahu lah, karena memang lebih aman di sini dibandingkan di atas ya, teman-teman. Untuk Mbah Panther resiko juga kalau parkir di luar ya, teman-teman, karena kebetulan nggak punya parkiran. Mungkin lebih rekomendasi di corong bawah ya, teman-teman. Nah, jadi pemasangan corong itu bisa di bawah, bisa di atas. Kemudian untuk kompresor bisa menggunakan DC atau menggunakan AC. Nah, untuk selang dan kabel ini ya, teman-teman, itu lebih mudah pemasangan corong bawah ya, teman-teman. Kalau corong atas itu memang butuh effort lebih, teman-teman. Atau mau rapi itu bobok ngebor ya, teman-teman, ngebor atap itu masuknya ke dalam kabin. Nah, kebetulan Mbah Panther itu lewatnya ada lubang, teman-teman, memang udah ada dari pabrikannya. Nah, itu selang angin, ini selang kabel basuri, teman-teman, yang hitam. Nah, itu lewat sini, teman-teman. Nah, kan kurang rapi ya, teman-teman. Nah, ini sekarang corongnya di sini, teman-teman. Untuk keuntungan corong atas itu suara lebih menggelegar, lebih gelar ya, teman-teman. Lebih maksimal, kita pakai angin 2 bar aja udah mantep ya, teman-teman. Kalau di corong bawah kita maksimal aja di 6 bar itu suaranya nggak begitu lantang ya, teman-teman. Kabel angin dan selang angin dan kabel basuri masuk ke dalam kabin. Nah, masuknya dari sini ya, teman-teman. Nah, ini regulator, teman-teman, buat filter angin sama buat ngatur outputnya angin, teman-teman. Jadi nanti
output angin dari kompresor itu masuknya ke sini. Nah, ini keluar ke corong. Jadi kita mau atur output angin itu di berapa bar. Jadi terserah teman-teman nih. Kalau di lingkungan perumahan 1 bar aja udah lumayan ya teman-teman suaranya. Nah, kemudian sumber input teman-teman. Nah, kalau tadi kompresor DC itu kita hanya butuh langsung ke aki ya teman-teman. Kalau pakai kompresor AC atau kompresor listrik kita perlu yang namanya inverter. Inverter kita pakai yang 4000 watt. Untuk kabel itu memakai yang 16 mili ya teman-teman. Kabelnya kita pakai 16 mili. Nah, tadi kabel basuri itu ke sini teman-teman. Nah, ini kabel basuri yang dari atas. Nah, ini nanti nyambungnya itu ke modul. Kalau ini dari modul nih teman-teman. Nah, ini tinggal colok-colok aja teman-teman. Nah, nanti ada kabel sisanya itu tetap dia modul itu butuh harus positif dan negatif aki ya teman-teman buat ngidupin. Nah, saya pasang saklar teman-teman di sini nih buat ngidupin modul. Fokus ke modul DAF teman-teman. Nah, ini saklarnya saya hidupin dia nyala teman. Nah, tuh. Jadi ini nanti lebih kalau nggak dipakai bisa dimatiin. Nah, ini ya teman-teman kompresor AC atau kompresor listrik. Kita maksimal pakai yang 550 watt ya teman-teman. Kalau pakai yang 750 watt atau 1 HP itu infonya itu nanti inverter nggak kuat. Jadi paling rekomendasi itu pakai yang 550 watt atau 3/4 HP. Nah, ini tadi outputnya angin dari selang, dari tabung ya teman-teman. Ini angin output, nanti masuknya tadi ke regulator yang tadi teman-teman. Nah, dari regulator baru masuk ke corong. Nah, jadi dulu itu kompresor DC masuknya ke sini teman-teman. Nah, ini tabungnya itu 6 liter. Nah, karena dirasa kurang maksimal, akhirnya Mbak Panther upgrade teman-teman. Jadi harus beli inverter lagi, kemudian harus beli kompresor lagi. Dari kompresor AC tadi, daripada tabung yang nganggur, akhirnya saya masukkan ke sini teman-teman, tabung 6 liter. Nah, saya masukkan, baru output dari tabung 6 liter ini masuk ke regulator. Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Kalau dari kompresor yang AC tadi langsung ke regulator juga bisa. Ini cuman tambahan tabung biar kapasitas tangki angin itu lebih banyak. Kita jadi ngidupin basuri itu bisa lebih lama. Kemudian kerja inverter itu nggak mati nyala mati kayak gitu loh teman-teman. Gimana ya bahasanya? Jadi saya sih kalau semisal ngisi nih, kalau udah di anginnya turun nanti kan ngisi. Nah, jadi dia bekerja sebenarnya yang butuh daya lebih itu di angkatan awalnya, infonya kan begitu teman-teman. Jadinya saya lebih memaksimalkan biar si inverter itu nggak kerja berat lebih sering gitu loh teman-teman. Kalau pas nyalanya itu kan stabil katanya dayanya teman-teman. Nah, ayo kita cari tahu kebenarannya teman-teman, sama-sama belajar. Oke, jadi untuk rekomendasi saya lebih rekomendasi untuk filter lagi. Untuk kompresor yang DC, AC ya teman-teman, atau kompresor listrik, karena untuk basurian lebih maksimal. Ini modulnya modul perintis teman-teman. Awal mula punya basuri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu banyak permintaan beli modul OKDJ Om gitu kan. Beli modul ARF segala macam ya teman-teman. Nah, kebetulan sabar nih. Akhirnya launching tuh Platinum.
Akhirnya beli platinum. Di platinum itu lengkap teman-teman, ada OKDJ, ARF, seniman angin, dan DAF. Jadi ini jarang digunakan sekarang teman-teman. Nah, mau dijual juga sayang, ini dulu belinya mahal teman-teman. Lebih mahal daripada platinum. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah pasang basuri biasanya nanti ada permintaan lagi teman-teman. Itu pasang lampu piu-piu, bahasa apa ya, bahasa teman-teman mania sih begitu teman-teman. Nah, lampu piu-piu atau lampu tembak lah istilahnya ya teman-teman. Itu semakin banyak mania itu semakin seneng. Nah, kebetulan Mbah Panter itu sebelum pasang basuri udah pasang ya teman-teman, lampu sorot ini, lampu piu-piu cuman 2 biji ya teman-teman. Nah, kalau yang lain itu banyak teman-teman, bisa dipasang di sini gitu loh teman-teman, di grill-grill itu teman-teman. Nah, kemudian selain lampu piu-piu, biasanya mania juga minta masang apa istilahnya ya, julukan teman-teman. Habis itu julukan udah kepasang. Nah, strobo teman-teman, strobo bisa strobo rotator atau strobo yang running text teman-teman. Kebetulan Mbah Panter baru pasang strobo yang running text atau strobo mata ya teman-teman. Untuk yang rotator belum pasang. Nah, kelihatan nggak teman-teman strobo matanya? Nah, ini salah satunya requestan dari teman-teman mania. Termasuk sortas teman-teman, itu juga requestan dari teman-teman mania ya teman-teman. Untuk basuri saya rakit sendiri teman-teman. Nah, kebetulan ini kondisi dari dalam kabin. Untuk strobo mata atau running tag teman-teman, ini juga saya ngerakit sendiri. Untuk biaya mungkin plus minus ya teman-teman, cuman untuk kepuasan dan ilmu itu sangat-sangat berharga. Pengalamannya teman, malah harganya katanya seperti itu. Nah, tapi ini kelebihannya salah satunya teman-teman, jadi jangan khawatir, itu kan butuh modal banyak ya teman-teman, butuh modal banyak. Jadi kita itu dapat income-nya dari mana nih? Salah satunya jangan lupa, kalau kalian sudah pasang basuri, cepat-cepat bikin desain. Beli aja desainnya teman-teman. Nah, nanti itu kalian cetak stiker. Pertama stiker teman-teman. Ini kita jual itu 5.000 isi 3 teman-teman. Jadi ada kotak panjang, ada persegi panjang sama persegi. Kemudian yang kedua itu ganci. Nah, ganci. Jangan lupa desain tadi, desain stiker bisa juga nanti kalian bikin ganci teman-teman. Cetak ganci. Ini banyak permintaannya juga teman-teman. Nah, yang ketiga itu topi. Nah, topi ya. Topi juga banyak yang nanyain. Jadi kalau udah cetak stiker, cetak ganci itu silakan cetak topi. Topi juga lumayan peminatnya, banyak yang nanyain ya teman-teman. Apalagi nih? Baju. Kalau baju ini agak-agak pelan ya teman-teman perputarannya. Yang penting ganci sama stiker dulu. Nanti kalau modal udah ada, nanti putar lagi cetak topi. Topi habis topi kita ke poster ya teman-teman. Poster ini ukurannya A3 plus ya teman-teman. Bisa A4, A3, A3 plus terserah teman-teman. Yang jelas ini juga ada yang nanyain. Jadi pelan-pelan dilengkapi ya teman-teman. Oh, mantap, mantap.
Terus stiker, habis stiker ganci, topi, poster, baju, apalagi nih teman-teman. Titip. Digeser-geser teman-teman. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal ya teman-teman. Karena semuanya sendirian. Ada bocil juga, jadi ya intinya mohon maaf. Yang penting disimak nih videonya sampai selesai. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Kalau butuh video tutorial atau review silahkan di komentar juga. Saya juga tahu kalau urutan videonya itu pasti acak-acak ya teman-teman. Jadi kalau saya bisa bantu pasti saya bantu. Silakan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau ada butuh tanya jawab, insya Allah saya bantu semampu saya teman-teman. Oke lanjut lagi. Udah ada stiker, udah ada ganci, udah ada topi, udah ada kaos, udah ada poster, apalagi ya teman-teman. Sablon silakan. Kalau mau lengkapi juga bisa sablon tuh. Biasanya kita cetak sablon JTF itu, nanti kita potongin sendiri, lah nanti kita jual ketengan. Nanti teman-teman mania biasanya yang nyetrika sendiri gitu, yang nempel ke kaos sendiri, nyablon sendiri. Habis sablon, nah ini yang paling anak-anak seneng sih kalau menurut saya teman-teman. Selain stiker dan ganci itu mencet modul. Kita bisa tarifin untuk mencet modul buat mania yang bener-bener saya pengen gimana sih rasanya mencet modul kayak gitu. Kan ada kepuasan tersendiri ya teman-teman kalau sudah mencet modul sendiri. Ya itu tinggal ditarifin terserah nih mau berapa. Semisal 5.000 berapa nada terserah teman-teman. Kemudian itu poin ketujuh. Yang kedelapan itu trip. Nah, kita bisa open trip teman-teman. Kalau saya contoh nih, dari garasi nyampe ke Stadion Wibawa Mukti, ini yang jadi langganan sekarang. Atau ke Pasar Bersih. Itu yang sering kita lalui ya teman-teman. Jadi, semisal satu kali trip berapa tujuan atau keliling kemana, silahkan itu teman-teman. Itu bisa jadi income kita buat ganti solar, buat upgrade aksesoris kayak gitu loh teman-teman. Jadi pelan-pelan kita lengkapin satu-satu seperti itu. Kebetulan Mbah Panter itu hanya hari libur ya teman-teman. Keluarnya Sabtu atau Minggu atau di hari libur. Intinya itu. Karena ownernya itu sopirnya ya, bukan ownernya. Wah, karena sopirnya itu masih kerja ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau semisal yang request hari Big Day itu belum bisa memenuhi. Kecuali lagi pas jam kerja malam mungkin bisa. Jadi disesuaikannya teman-teman. Oke, untuk yang berikutnya itu untuk pengalaman yang pernah didapat selama memasang basuri ya teman-teman. Yang pertama, kita bicara untuk bicara lagi apesnya ya teman-teman. Alhamdulillah Mbah Panter itu apesnya cuma diomelin orang teman-teman. Pernah diomelin yang sampai kasar banget, pernah ditegur doang sering. Jadi itu harus kuat-kuat mental sama sabaran kita karena memang posisinya kita itu mengganggu ya istilahnya begitu ya teman-teman kalau bagi orang yang nggak suka. Kemudian yang kedua itu kalau lagi apes lagi itu kita dapat kena razia ya teman-teman, salah satunya itu. Kemudian keuntungannya jelas lah, yang namanya kita masang pasti kita ada kepuasan tersendiri. Yang orang bilang itu mahal harganya ya teman-teman. Terus yang kedua bisa untuk ya penghasilan tambahan lah ya teman-teman, dengan modal yang memang cukup lumayan besar, cuman
bisa buat penghasilan tambahan. Istilahnya yang sering orang katakan itu hobi membawa rezeki, teman-teman. Mungkin salah satunya ini, saya senang basuri, saya pasang, nggak disangka-sangka bisa membawa rezeki buat penghasilan juga. Terus alasan berikutnya itu sebenarnya buat konten, teman-teman. Awal mula saya pasang basuri itu sebenarnya buat konten. Buat tema konten saya itu tentang basuri. Itu apalagi teman-teman, ayo apalagi apalagi ya, oh trip. Nah, berarti kan posisinya kalau ngetrip pasti banyak anak-anak yang masuk ke mobil, jadi resiko pasti teman-teman tahu sendiri ya, kotor segala macam lah. Jadi itu kita harus ya pintar-pintar ngarahin, yang namanya anak kecil kan ya teman-teman. Terus apalagi nih, kalau untuk trip dekat mungkin lebih ke efisien, lebih ekonomis ya teman-teman untuk biayanya. Kalau trip jauh, begini teman-teman, kita kita ngawalin masang basuri belum semuanya orang tahu. Kita mau keliling di ruang lingkup juga juga Oke, jeda dulu sebentar teman-teman. Biasa bocil rame, ada yang beli juga tadi teman-teman. Nah, untuk berikutnya itu apa? Nyampe mana tadi teman-teman? Nyampe trip ya? Kalau tripnya itu kita baru pasti belum banyak yang tahu, jadinya perlu modal bensin segala macam ya teman-teman, buat kita memperkenalan. Sama juga saya nih ngonten waktu itu ke Anyer. Ya karena banyak orang yang nggak tahu saya itu mobilnya ada basurinya, akhirnya ya udah begitu aja gitu loh. Sedikit yang beli gitu, jadi nggak sesuai sama pengeluaran kita. Jadi itu nanti apa ya? Ya ada plus ada minus lah teman-teman. Cuman nanti lebih ke perkenalan, promosi lah, biaya promosi istilahnya. Kalau saya sih seperti itu teman-teman. Nah, yang penting di samping konten, kalau saya sih begitu. Uh, Harapannya kan bisa lebih dikenal banyak orang, bisa buat penghasilan tambahan gitu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman petik. Kalau ada salahnya atau hal yang tidak berkenan, saya minta maaf ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.